Karena dampak juga bukannya Gojek jadi rame gara-gara ini ada pandemi, enggak. Sama-sama kena dampak sama. Gitu, dari online juga sepi. Iya. Gitu, PPKM kita jualin di tempat juga sepi. Iya. Saya tahu kondisi pandemi nggak enak banget. Teman-teman pelaku UMKM jangan menyerah, jangan putus asa. Kita cari cara, kita cari jalan lain supaya kita justru dalam kondisi seperti ini bisa lebih maju. Insya Allah saya akan ada dan saya akan jadi tempat Anda untuk bertanya. Tanya Pak Budi, saya akan bantu. Terima kasih. Yang kedua online. Sekarang gini, yang online juga yang di rumah pesen takut. Takutnya apa? Ini yang jualan udah cuci tangan belum ya? Yang jualan ini udah pakai masker belum ya? Apa yang jualan istilahnya Sehat apa enggak gitu? ya, bersih nggak? Gitu kan, dari cara kemasannya kan gitu. Iya. Terus dari pembawaannya Gojeknya bener nggak? Gitu. Iya betul. Jadi yang mau pesen juga takut kan gitu. Baik, jadi pertanyaan kedua Bapak, ini sudah online tapi kenapa masih sepi? Ya memang Pak, kalau kita ikutan jualan online, kita beralih ke pasar online, belum tentu itu langsung ramai. Jadi tidak serta-merta kita bikin online, lalu langsung penjualan naik gitu ya. Karena ada beberapa hal yang kita mesti pahami dulu Pak. Jadi ada beberapa karakteristik penjualan online yang agak unik dan berbeda dengan penjualan secara offline atau penjualan di pasar seperti yang Bapak lakukan saat ini. Antara lain apa saja yang harus Bapak ketahui? Yang pertama, bagaimana sih cara pembeli menentukan pilihannya. Jadi pembeli memilih pelapak, karena dari sekian banyak pelapak yang ada yang menjual produk yang sama, maka pembeli yang pertama dia akan memilih lapak yang punya bintang yang paling banyak atau ratingnya tertinggi. Selain bintangnya banyak, bintang 5 gitu ya istilahnya, dia akan lihat juga sudah berapa banyak orang yang memberikan penilaian rating yang tinggi tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia akan melihat seperti apa tampilan dari lapak online kita atau toko online kita. Jadi dia akan melihat apakah produk-produk yang kita tawarkan itu ditampilkan dalam foto-foto yang bagus, gambarnya cerah, desainnya bagus, deskripsinya juga lengkap gitu ya, cerita tentang produk itu apa saja kandungannya dan seterusnya. Nah, dia akan lihat dan pilih berdasarkan pertimbangan itu. Lalu selanjutnya apa yang dia cari? Dia akan mencari pelapak-pelapak yang memberikan bonus atau potongan harga atau harga yang paling murah, kira seperti ini. Kemudian ada juga mereka yang sebelumnya memang sudah pernah belanja nih di lapak tersebut, mereka melakukan pengulangan pembelian. Go online gitu ya. Nanti yang akan biasanya gitu, yang akan mencari lapak Bapak itu adalah orang-orang yang sudah biasa mampir ke sini, Pak. Sudah biasa beli dari Bapak sebelumnya gitu. Nah, untuk orang-orang yang baru, ini mereka akan melihat berdasarkan pertimbangan tadi. Mereka akan cari mana sih lapak tahu gejrot dan dawet ayu yang ratingnya paling tinggi. Kemudian yang kedua, mereka akan melihat yang mana sih tampilannya paling bagus. Kemudian selanjutnya mereka akan lihat yang mana yang paling murah, termasuk nanti biaya ongkirnya dan seterusnya. Padahal penjualan secara online ini salah satu keuntungannya yang kita cari adalah perluasan pasar. Maksudnya apa perluasan pasar? Artinya menambah jumlah konsumen baru. Kita sebenarnya melalui penjualan online kita ingin menyaring atau mengajak pembeli-pembeli baru nih, bukan pembeli-pembeli sebelumnya yang pernah datang dan mampir membeli di lapak Bapak atau di tempat Bapak berjualan. Jadi seperti itu Pak. Nah selanjutnya karakter dari pasar online ini adalah dia adalah pasar yang dimana kompetisi itu berlangsung sangat ketat. Jadi Bapak bayangkan di pasar online itu ada pedagang yang sama dengan Bapak yang menjual produk yang sama. Itu bukan hanya beberapa pedagang Pak, bukan belasan, bukan puluhan, tapi ratusan Pak. Mereka semua berdagang di situ. Berbeda kalau di pasar ini mungkin Bapak ada kali atau cuma sendiri mungkin Bapak berjualan tahu gejrot dan dawet ayu gitu ya. Sementara di pasar online itu banyak Pak pesaing Bapak. Lalu apa yang terjadi? Bapak harus muncul nih, Bapak harus kelihatan berbeda nih dari yang sekian puluh, sekian ratus pedagang lain. Kalau misalkan Bapak masuk ke ranah penjualan online tanpa ada persiapan khusus, tanpa ada
diferensiasi gitu istilahnya ya. Ada pembeda, ada hal yang unik yang pembeli bisa lihat dan bisa dapatkan dari produk yang Bapak tawarkan, maka akan sulit, Pak. Lalu kemudian selanjutnya apa yang unik tentang pasar online atau penjualan online? Nah, penjualan online ini itu di beberapa pasar online itu dikenakan biaya. Jadi ada fee untuk administrasi atau admin fee dari transaksi yang terjadi. Nah, ini juga perlu diperhitungkan, Pak. Jangan sampai nanti Bapak masuk ke pasar online, mungkin penjualan bertambah, tapi biaya juga bertambah gitu kan. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata upaya yang dilakukan ekstra itu tidak membawa profit atau keuntungan yang lebih baik. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan dan perlu diantisipasi. Lalu ciri lainnya apa? Nah, dalam penjualan online, itu proses pelayanan itu nggak sepenuhnya berada di bawah kontrol Bapak. Jadi ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam rangkaian pelayanan yang diberikan. Sebagai contoh nih, pihak kurir, Pak. Jadi pada saat produk Bapak ditawarkan, lalu kemudian dibeli oleh pelanggan, dan pada saat proses pengantaran ternyata terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan, maka ini bisa mempengaruhi penilaian pelanggan atau pembeli terhadap lapak Bapak dan produk Bapak. Padahal ini bukan karena kekurangan pelayanan yang Bapak tampilkan gitu ya, tapi karena pihak lain. Tapi seperti itulah konsekuensinya di penjualan online. Kemudian ada juga yang perlu dipertimbangkan. Jadi di pasar online atau di penjualan online ini melibatkan komunitas dan orang yang berada dalam jumlah yang sangat besar. Mereka semua ada di situ untuk melakukan transaksi jual dan beli, sehingga apa yang terjadi, semua informasi yang terkait dengan lapak kita, produk kita, pelayanan kita, itu sangat mudah dan sangat mungkin untuk tersebar luas. Jadi kalau itu adalah sebuah informasi positif, maka ini adalah pemasaran yang gratis. Bagus. Tapi kalau sebaliknya, nah ini juga bisa menjadi sesuatu yang merugikan usaha kita juga, Pak. Karena nanti semua orang itu bisa mengakses, bisa melihat penilaian orang lain terhadap pelayanan kita, terhadap produk kita, dan terhadap lapak kita. Dan apabila penilaiannya negatif, maka ini akan mempengaruhi calon-calon pembeli yang potensial lainnya dalam mempertimbangkan pilihannya terhadap pembelian produk kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga untuk masuk ke ranah penjualan secara online, itu ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan secara khusus. Jadi tadi Bapak sudah mulai paham seperti apa sih karakteristik dari penjualan online. Bapak juga sudah mulai ada gambaran nih apa saja yang harus saya antisipasi dan saya siapkan. Nah, sekarang langkah-langkahnya seperti apa? Baik, jadi kita mulai dari yang pertama dulu, Pak. Yang pertama, perbaiki produk. Perbaiki produk. Kenapa produk? Karena dalam pembelian online, jadi dalam penjualan online di marketplace dan seterusnya gitu ya, itu orang tidak membeli produk, Pak. Orang membeli pengalaman, Pak. Nah, maksudnya apa nih kok orang beli pengalaman gitu? Bukan beli produk. Jadi orang itu tidak hanya melihat produknya saja, tapi melihat bagaimana proses perjalanan dia dalam mengkonsumsi produk itu. Mulai dari awal melakukan pencarian, lalu kemudian melakukan proses komparasi atau perbandingan gitu ya. Kemudian sampai melakukan proses pembelian, sampai sesudah pembelian. Jadi keseluruhan rangkaian inilah yang disebut sebagai pengalaman. Seperti apa sih yang bisa dilakukan? Nah, sebagai contoh satu, Bapak tambah tuh variasi dari produk. Kemudian yang kedua, sudah pasti Bapak harus perbaiki juga kualitas dari produk. Kemudian Bapak juga coba persiapkan paket-paket khusus terkait produk gitu ya. Apakah digabung tahu gejrot dengan dawet ayu seperti yang dulu pernah kita bahas gitu ya. Termasuk dengan memvariasikan produk siap saji menjadi siap olah, dan yang paling penting adalah perbaiki penampilan, Pak. Jadi penampilan dari produk Bapak, penampilan dari lapak Bapak itu di mana bisa dibuatnya? Nah, dibuatnya di lapak online Bapak, foto-foto yang bagus, atau kalau bisa Bapak komunikasikan juga lewat media-media lain, bukan hanya lewat dari marketplace itu gitu. Misalkan Bapak share juga melalui WA gitu kan, atau Bapak punya sosial media Bapak tampilkan di situ. Nah, ini penting, Pak, karena semua itu membangun sebuah pengalaman. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah
Bapak harus membangun reputasi, Pak. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa penting? Karena penjualan online melibatkan kompetisi yang sangat-sangat ketat. Jadi di antara sekian banyak, Bapak harus tampil berbeda. Dengan itu Bapak harus melakukan proses pembangunan reputasi. Bapak harus membedakan diri Bapak, lapak Bapak dengan lapak yang lainnya. Jadi Bapak harus punya nilai-nilai yang unik, pelayanan yang bagus, yang berbeda gitu. Atau dalam istilah marketingnya disebut dengan diferensiasi. Nah, ini harus dilakukan. Dan kemudian pembedaan ini juga harus dikomunikasikan, Pak. Seperti tadi, dikomunikasikan melalui media-media selain dari marketplace itu saja gitu ya. Dengan seperti itu Bapak punya reputasi atau yang lebih canggihnya dikenal dengan istilah digital branding. Baik. Selanjutnya yang ketiga adalah Bapak harus beriklan, Pak, dan melakukan promosi. Ini memang memakan biaya ekstra gitu ya, tapi ini juga bisa diperhitungkan. Artinya apa? Apabila kita beriklan, kemudian membawa hasil yang lebih baik lagi, kenapa tidak gitu ya. Bapak harus berpromosi, baik itu melalui marketplace tadi maupun melalui media-media lain. Jadi kurang lebih 3 hal itu bisa dilakukan untuk memulai memperbaiki kualitas penjualan online kita. Nah, setelah Bapak paham nih karakteristik penjualan online seperti apa, dan sudah ada bayangan nih Pak, Bapak untuk melakukan persiapan-persiapan apa saja yang diperlukan, maka mudah-mudahan akan ada pertumbuhan dan perbaikan dari volume penjualan Bapak melalui pasar online. Kira-kira kurang lebih seperti itu Pak, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Ketemu lagi dengan saya Budi Kiki Martias di channel Tanya Pak Budi. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kita sama-sama tadi sudah saksikan diskusi saya dan tanya jawab saya dengan salah satu pedagang mikro, yaitu pedagang tahu gejrot dan dawet ayu, tentang penjualan online. Jadi sudah berjualan online tapi kok masih sepi gitu ya. Nah, kita coba sekarang ambil kesimpulan dari diskusi ini. Nah, kesimpulan yang pertama adalah penjualan online ini adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Kenapa disebut seperti itu? Karena tren ke depan adalah memang bergesernya penjualan dari konservatif atau dari penjualan secara fisik ke penjualan secara online atau ke ranah digital. Apakah ini terjadi hanya karena pandemi saja, dan bagaimana nanti sudah pandemi apakah ini berubah kembali? Tidak. Karena apa? Karena tren seperti ini sebenarnya sudah muncul dari sebelum terjadinya pandemi. Hanya pandemi mengakselerasi terjadinya tren ini. Maksudnya apa? Dengan adanya pandemi, sehingga tren ini terrealisasi menjadi makin lebih cepat. Dan saat ini, 32% dari seluruh transaksi yang terjadi di negara kita, transaksi perdagangan, itu adalah terjadi di dalam ranah online. Kurang lebih. Dan jangan lupa, beberapa hari yang lalu, tanggal 26 Agustus 2021, Presiden kita mencanangkan 3 strategi ekonomi nasional yang akan diterapkan di tahun ini. Dan salah satunya adalah digitalisasi. Untuk itu teman-teman pelaku UMKM, ayo kita bersiap diri, kita coba ambil kesempatan semaksimal mungkin. Karena apa? Karena kalau ini ditetapkan sebagai strategi nasional oleh Bapak Presiden, tentu akan banyak fasilitas-fasilitas, kemudahan dan kompensasi-kompensasi yang akan disiapkan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta untuk mendukung proses digitalisasi UMKM. Nah, itu yang pertama kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua adalah kita sudah waktunya untuk belajar dan mencoba hal-hal yang baru dan mengupayakan sesuatu yang baru. Tentu ini akan melibatkan tenaga, biaya tambahan, perhatian yang ekstra. Tapi ini adalah sebuah keniscayaan. Artinya kita harus masuk ke ranah ini. Kita harus mencoba. Dan yang terakhir, saya ingin berbagi satu pepatah gitu ya, satu atau dua pepatah. Jadi menyalakan api unggun itu harus berkorban paling tidak 1 batang. Memang ini semua beralih ke digital, penjualan online itu akan ada biaya dan sebagainya. Tapi api unggun tidak akan bisa nyala, tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak mau mengorbankan 1 batang korek api. Dan ada juga satu pepatah lain yang mengatakan bahwa kalau uang kecil nggak keluar, maka uang besar nggak masuk. Nah ini teman-teman,
kita coba sama-sama cermati hal-hal ini, dan yang lebih penting dari itu adalah kita siapkan diri kita. Kita siapkan mulai dari hari ini, mulai dari saat ini kita pelajari seperti apa mekanismenya, seperti apa caranya berjualan online dan seterusnya. Lalu kita mulai agendakan kapan kita akan masuk ke penjualan online. Tentunya dengan pemahaman terkait dengan karakteristik dan juga hal-hal apa yang harus dipersiapkan agar jangan seperti tadi sudah masuk jualan online tapi kok masih. Saya kira itu. Dan satu lagi yang terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang perlu saya siapkan apa kan gitu maksudnya loh. Ya. Yang perlu saya siapkan untuk kedepannya yang cocok usaha saya. Udah keadaan kayak gini lama lagi, udah 2 tahun.